Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam kesehatan yang baik. Berharap bahwa Ibu Bapa, saudara-saudara tetap memiliki penyerahan diri dan pengharapan kepada Tuhan. Mari di hari Minggu ini kita akan merayakan bersama hari kemenangan kita di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan ibadah bersama di Bait-Nya yang kudus. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas dan peribadatan raya kita pada hari ini, mari sejenak kita bersujud bersama dalam ibadah pagi ini. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Kami menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini Tuhan dengan sukacita, bahwa kami akan dimungkinkan untuk mengambil bagian dalam perayaan orang-orang kudus-Mu, berarak menuju Bait-Mu yang kudus, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bimbinglah kami untuk menjadi umat yang selalu bersyukur dan merayakan segala kebaikan-Mu. Di pagi ini Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kami masing-masing, kami mau mendasari semua pergerakan aktivitas kami hari ini semata-mata bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa, bimbinglah kami dengan firman-Mu yang kami akan dengar baca pada saat ini, supaya kami menjadi umat yang selalu menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan penuh penyerahan diri dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk memahami firman-Mu, dan tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Amin. Firman Tuhan di pagi ini kita akan dengarkan bersama dari Roma pasal 3, ayat 9 sampai ayat 20. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat semua mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita yang masih mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan dituntun oleh sebuah tema untuk masuk dalam perenungan firman ini, yaitu Tuhanlah yang membenarkan kita. Tuhanlah yang membenarkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan memperlihatkan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena itu aturan ditetapkan untuk menata kehidupan. Seseorang dinyatakan bersalah jika melanggar aturan dan diberikan sanksi sesuai beratnya kesalahan yang telah diperbuat.
Firman Tuhan menegaskan bahwa hukum Taurat tidak membenarkan seseorang di hadapan Allah karena tidak ada yang dapat memenuhi tuntutannya. Semua orang berada di bawah kuasa dosa dan demikian dalam keadaan terhukum. Taurat membuat orang dapat mengenal dosa tetapi tidak menyelamatkan. Paulus mengutip Mazmur dan Yesaya untuk menunjukkan bahwa dari ujung kepala, kerongkongan, lidah, bibir, mulut sampai ujung kaki, semua orang berdosa. Hati yang tercemar oleh dosa ternyata dapat mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, tidak ada seorang pun layak di hadapan Allah. Orang Yahudi yang mengandalkan ketaatannya pada hukum Taurat disadarkan bahwa mereka tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah. Karena itu, manusia membutuhkan jalan lain untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang dapat menyatakan diri benar di hadapan Allah. Bukan karena manusia tidak pernah melakukan yang benar, tetapi kebenaran yang dilakukan tidak dapat memenuhi tuntutan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia dapat lepas dari kebinasaan jika dibenarkan oleh darah Kristus. Hukum Taurat menegaskan kegagalan manusia memenuhi standar kebenaran Allah. Maka, melalui Yesus Kristus, manusia dapat beroleh jalan pada kasih karunia Allah. Melalui iman kepadanya, kita mendapat anugerah, dibenarkan, dan beroleh hidup kekal. Mari saudara-saudara, beritakanlah kesaksian ini kepada semua orang melalui kata dan tindakan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa bahwa di dalam menyambut hari kemenangan kami hari ini untuk mempersiapkan diri bersama berarak ke rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan-Mu. Kami semakin diperlengkapi dengan firman-Mu, bagaimana kami seharusnya hidup di dalam hukum Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami lewat Yesus Kristus yang memberi kami kehidupan, keselamatan dan penjaminan, supaya kami juga tetap memelihara kehidupan dan keselamatan itu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap hidup di dalamnya, terus menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Bapa di sorga, tuntunlah kami dan berkatilah kami hari ini. Kiranya apa yang bisa kami nyatakan sebagai peribadatan kami kepadamu, sebagai wujud dari kesaksian iman kami bahwa Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami, bahwa Engkaulah Allah yang memperlengkapi dengan berkat-berkat-Nya, boleh berkenan kepadamu. Dengan kesaksian iman kami, maka kata dan tindakan perbuatan kami boleh mencerminkan bahwa kami adalah umat yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu yang selalu rindu dan mengambil bagian dalam peribadatan melalui renungan harian Toraya. Berkati saudara-saudara kami dari luar lingkup Jemaat Tamalandria yang juga selalu setia bersama-sama dengan kami dalam perenungan ini. Kiranya mereka tetap diberkati dalam keluarga, diberkati dalam usaha dan pekerjaan, diberkati dalam pergumulan mereka masing-masing, sakit, penyakit, kedukaan, kebutuhan, dan tantangan-tantangan lainnya. Berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati dalam kondisi dan keberadaan mereka masing-masing. Karena kami percaya bahwa kuasa dan pengasihan-Mu akan selalu nyata, akan selalu dibuktikan oleh setiap jemaat yang selalu mempercayakan diri kepadamu. Sehingga di dalam persoalan hidupnya mereka tidak akan khawatir, mereka tidak takut, mereka tidak gelisah, tetapi sesungguhnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati di dalam setiap masalah hidup mereka, pulihkanlah jiwa mereka yang terluka, Tuhan pulihkan tubuh mereka yang sakit sehingga mereka boleh sembuh. Juga kepada mereka yang berduka, Tuhan tetap berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan berkati anak cucu mereka. Terima kasih Bapa, kami kini bersedia dan akan berarak beribadah kepadamu.
tuntunlah kami ya Roh Kudus. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika kita masih diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang bisa mengambil bagian dalam perarakan orang-orang kudus, merayakan kemenangan kita lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita rayakan itu. Persiapkanlah diri hati kita menuju rumah kudus Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan mengawal hati dan hidup kamu di dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah.